Ada ruang kosong dalam diri yang tak kunjung terisi, meski segalanya sudah dicoba, harta, pencapaian, bahkan cinta. Mungkin yang kita cari bukan sekadar cinta biasa, tapi cinta yang melampaui waktu dan ruang, cinta yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Inilah yang diajarkan Jalaluddin Rumi, sebuah perjalanan menuju makna yang sesungguhnya. Siapa Jalaluddin Rumi? Sebelum kita masuk ke dalam ajaran-ajaran Rumi, penting untuk mengenal siapa dia. Jalaluddin Muhammad Rumi, atau yang lebih dikenal dengan nama Rumi, lahir pada tahun 1207 di Balkh, yang sekarang terletak di Afghanistan. Dia adalah seorang penyair, filsuf, dan sufi besar yang telah menulis lebih dari 70.000 bait puisi. Sebagian besar karya-karyanya adalah tentang cinta, pencarian spiritual, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Namun lebih dari sekadar seorang penyair, Rumi adalah seorang guru spiritual. Ajaran-ajarannya berfokus pada cinta sebagai jalan menuju pencerahan. Rumi mengajarkan bahwa melalui cinta, kita dapat menemukan Tuhan, menemukan kedamaian, dan yang paling penting, menemukan diri kita sendiri. Bagian 1. Cinta sebagai jalan menuju Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa cinta adalah jalan menuju Tuhan, namun cinta yang dimaksud bukanlah sekadar perasaan romantis antara manusia. Cinta dalam ajaran Rumi adalah suatu bentuk bahasa ilahi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta dengan Tuhan. Ini adalah cinta yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan, cinta yang mengalir tanpa batas, yang mencakup seluruh eksistensi. Bagi Rumi, cinta adalah kekuatan yang tak terhingga, yang menjembatani jarak antara manusia dengan Tuhan, dan juga menghubungkan kita dengan alam semesta dan sesama. Dalam salah satu puisinya yang terkenal, Rumi menggambarkan cinta sebagai api yang menghanguskan segala hal. Api ini bukan hanya menghanguskan tubuh fisik kita, tetapi juga menghapus ego, kebanggaan, dan segala hal yang menghalangi kita untuk menyatu dengan Tuhan. Cinta adalah energi yang membersihkan kita dari segala yang duniawi, memungkinkan kita untuk merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dengan menghilangnya ego dan perasaan terpisah, kita mulai merasakan rasa kesatuan yang tak terlukiskan, baik dengan Tuhan maupun dengan seluruh ciptaannya. Bagi Rumi, cinta yang sejati adalah cinta yang tanpa syarat dan tanpa pamrih. Cinta ini tidak mengharapkan balasan, tidak mengenal jarak, dan tidak terikat oleh aturan-aturan duniawi. Cinta yang tulus ini mengalir dari hati yang murni, bebas dari ego dan keinginan pribadi. Cinta ini adalah kekuatan ilahi yang menggerakkan alam semesta, menghubungkan kita dengan segala yang ada, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam pengajaran Rumi, cinta bukan hanya perasaan, tetapi kekuatan transformatif yang menyatukan kita dengan Tuhan dan dengan segala ciptaannya. Bagian 2. Menghancurkan ego, cinta dan kehidupan. Salah satu tema besar dalam ajaran Rumi adalah penghancuran ego. Menurutnya, ego adalah hambatan terbesar kita dalam mencapai cinta yang sejati. Ego adalah rasa aku atau saya yang terpisah dari orang lain, dari dunia, dan bahkan dari Tuhan. Ego adalah ilusi yang menciptakan jarak antara kita dengan segala sesuatu yang kita anggap berbeda dari diri kita. Namun Rumi mengajarkan bahwa untuk benar-benar mengalami cinta tanpa batas, kita harus menghancurkan ego kita. Dalam puisi-puisinya, dia sering menggunakan simbolisme api atau cermin untuk menggambarkan proses ini. Sebagai contoh, dalam puisinya yang terkenal, "Saya adalah cermin yang pecah, dan dalam retakan itu saya menemukan keabadian." Cermin ini menggambarkan diri kita yang terpecah oleh ego. Namun dalam kehancuran itu, kita menemukan kebenaran yang lebih besar, yaitu bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Rumi percaya bahwa ketika kita melepaskan ego, kita dapat merasakan cinta yang murni dan tak terbatas. Cinta yang tidak lagi dibatasi oleh aku dan kamu, tetapi cinta yang mengalir dalam setiap hubungan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap napas yang kita ambil. Bagian 3. Cinta sebagai proses pencarian diri. Cinta dalam ajaran Rumi juga berkaitan dengan pencarian diri yang lebih dalam. Bagi Rumi, pencarian cinta sejati adalah pencarian akan Tuhan, dan pencarian Tuhan adalah pencarian diri kita sendiri. Dalam banyak puisinya, Rumi menggambarkan perjalanan spiritual sebagai perjalanan menuju rumah yang hilang. Rumah yang merupakan tempat asal kita, yaitu Tuhan. Namun rumah itu bukanlah tempat fisik,
Rumah yang dimaksud oleh Rumi adalah keadaan batin yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta. Kita semua menurut Rumi adalah bagian dari Tuhan yang terpisah, dan melalui cinta, kita bisa kembali ke rumah itu. Ini adalah perjalanan yang panjang dan kadang penuh dengan penderitaan, tetapi cinta adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Dalam proses pencarian diri ini, Rumi mengajarkan kita untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menemukan kebenaran. Cinta membantu kita untuk membersihkan diri dari segala hal yang tidak penting dan membawa kita lebih dekat dengan inti dari keberadaan kita. Bagian 4. Cinta dan keheningan. Keheningan yang dimaksud Rumi bukanlah keheningan yang kosong atau membosankan, tetapi sebuah ruang yang penuh dengan kedalaman. Rumi mengajarkan bahwa di dalam keheningan, kita bisa mendengarkan suara hati kita sendiri, suara yang lebih asli dan jujur daripada kata-kata. Ketika dunia seakan tidak pernah berhenti berisik dengan segala hiruk-pikuk dan kecemasan, kita sering lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri. Namun dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk bernafas, untuk berada di sini dan sekarang, di mana kita bisa merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, alam semesta, dan segala yang ada di sekeliling kita. Keheningan ini membawa kita lebih dekat dengan kebenaran batin kita, tempat di mana cinta Tuhan dan cinta sejati yang murni berada. Lebih jauh lagi, Rumi memandang keheningan sebagai medium yang memungkinkan kita untuk benar-benar memahami esensi cinta itu sendiri. Cinta sejati bukanlah cinta yang datang dari keinginan atau harapan akan sesuatu, tetapi cinta yang hadir begitu saja, tanpa syarat. Dalam keheningan kita menyadari bahwa cinta itu ada di mana-mana, bahkan dalam perasaan-perasaan yang tidak terucapkan, dalam saat-saat di mana kita merasa begitu dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ini adalah cinta yang datang dari inti keberadaan kita, yang tidak bergantung pada kata-kata atau penjelasan, tetapi hadir dalam setiap detak jantung dan hembusan nafas yang penuh kesadaran. Keheningan memberikan kita ruang untuk merasakan itu. Selain itu, keheningan ini adalah cara untuk menyambut pengalaman cinta yang melampaui batas-batas duniawi dan ego kita. Cinta sejati menurut Rumi bukanlah cinta yang bersifat individual atau terbatas pada hubungan tertentu. Ini adalah cinta yang meluas ke segala arah, cinta yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan dengan semua makhluk hidup. Dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, dan cinta yang kita rasakan bukan hanya milik kita, tetapi juga milik dunia ini. Rumi menggambarkan keheningan sebagai pintu menuju cinta yang lebih tinggi, sebuah ruang di mana kita bisa melepaskan segala penghalang dan menyatu dengan energi. Cinta yang mengalir tanpa henti, menghubungkan kita dengan Tuhan dan seluruh alam semesta. Bagian 5. Menerima ketidaksempurnaan dalam cinta. Rumi mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Seringkali kita terjebak dalam pencarian kesempurnaan, merasa bahwa kita harus menjadi ideal agar layak dicintai. Namun Rumi mengingatkan kita bahwa justru dalam ketidaksempurnaan, kita menemukan keindahan sejati. Cinta yang tulus tumbuh bukan dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan kita terhadap diri sendiri dengan segala kekurangan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses hidup yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dan penuh kasih. Puisi Rumi yang terkenal, jadilah seperti gelas yang pecah, karena hanya dalam retakan itulah cahaya bisa masuk, menggambarkan dengan indah bagaimana retakan dan kelemahan kita, membuka ruang untuk cinta sejati. Gelas yang pecah bukanlah simbol kegagalan, tetapi simbol kesediaan untuk membuka diri dan menerima cahaya Tuhan. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita, kita memberi ruang bagi cinta untuk mengalir masuk, mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan spiritual yang lebih dalam. Begitu pula dalam hubungan kita dengan orang lain. Cinta yang sejati datang dari memahami dan merangkul kelemahan, bukan hanya melihat kelebihan. Rumi juga mengajarkan bahwa penerimaan terhadap ketidaksempurnaan menciptakan kedamaian dalam cinta. Ketika kita bisa menerima diri kita dan orang lain apa adanya, kita tidak lagi dibebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kita bisa mencintai dengan tulus tanpa rasa takut akan penolakan atau kegagalan. Dalam pandangan Rumi, cinta bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi sesuatu yang tumbuh dari pengertian, kesabaran, dan penerimaan. Dengan mencintai dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam mencintai orang lain, tetapi juga lebih baik dalam menerima diri kita sendiri.
dengan segala kekurangan yang ada. Bagian 6. Cinta yang tanpa batas, menerapkan ajaran Rumi dalam kehidupan. Untuk menerapkan ajaran Rumi tentang cinta dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melatih diri untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Cinta tanpa batas bukan hanya tentang mencintai pasangan atau keluarga, tetapi juga mencintai diri sendiri dan orang lain dengan tulus. Rumi mengajarkan bahwa setiap individu, peristiwa, dan benda adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Melihat dunia dengan mata cinta berarti menghargai keindahan dan keberagaman dalam setiap detik kehidupan, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan atau perbedaan. Ini adalah panggilan untuk mengatasi prasangka dan membuka hati untuk merangkul segala hal yang ada di sekitar kita dengan kasih sayang. Kehidupan modern seringkali membawa kita pada ritme yang cepat dan penuh tekanan. Kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, mengejar pencapaian pribadi, dan kadang lupa untuk terhubung dengan diri kita sendiri dan orang lain. Namun jika kita mengikuti ajaran Rumi, kita bisa menemukan cara untuk melambat, menghargai momen, dan meresapi setiap pengalaman dengan rasa syukur. Cinta sejati menurut Rumi tidak hanya ditemukan dalam momen besar, tetapi dalam setiap langkah kecil yang kita ambil dengan penuh kesadaran dan kasih. Ini adalah seni untuk hidup dengan lebih penuh kasih sayang dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengikuti ajaran Rumi berarti melepaskan diri dari ego yang membatasi dan membuka diri untuk cinta yang lebih luas. Cinta tanpa batas mengajak kita untuk melepaskan rasa takut dan kekhawatiran tentang diri kita sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan, kita harus belajar untuk mengatasi konflik dengan lebih bijak dan penuh empati. Dengan mengintegrasikan cinta yang tanpa batas ke dalam kehidupan kita, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih damai dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Ini adalah jalan untuk hidup yang lebih berarti, lebih penuh kedamaian, dan lebih mendalam dalam rasa syukur. Jalaluddin Rumi mengajarkan kita bahwa cinta adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan dengan diri kita sendiri. Cinta sejati adalah cinta yang tanpa batas, cinta yang mengalir dalam segala hal, tanpa terhalang oleh ego, oleh jarak, atau oleh perbedaan. Dengan cinta kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita, memahami makna hidup, dan merasakan kesatuan dengan segala sesuatu di sekitar kita. Jadi mari kita ikuti ajaran Rumi. Lepaskan ego kita, temukan cinta dalam keheningan, dan lihat dunia ini dengan mata yang penuh cinta. Karena seperti yang dikatakan Rumi, cinta adalah kunci yang membuka pintu kehidupan. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe agar nggak ketinggalan konten menarik lainnya tentang tokoh-tokoh hebat dalam sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.